Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana? Hadir semua kan ini? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat atau eksponensial. Sebelumnya di kelas 9 kita sudah belajar ini, namun kita belajar lagi di kelas 10 semester 1. Ya, langsung saja ya ke pengertian eksponensial. Oke, coba Mei bacakan yang Ibu bagikan. Eksponensial atau perpangkatan dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan bilangan eksponensial, di mana A, N, sama dengan R. Dengan bilangan real. Ya, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A, di mana A sebanyak N kali. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, terima kasih Mei. Nah, di sini disebutkan bahwa eksponensial atau perpangkatan dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Di mana A ini merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan bilangan eksponensial. Di mana A yang bilangan pokok dan N bilangan eksponensial itu merupakan elemen bilangan real. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Contoh lainnya juga 2 pangkat 4 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Duanya itu sebanyak 4 kali, bukan 2 dikali 3, bukan 2 dikali 3, tapi 2 dikali 2 dikali 2. Ya, paham ya, Mei? Paham, Bu. Ya, selanjutnya yaitu ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 8 sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A ditambah M tambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkat M dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Yang kelima, A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Untuk B tidak sama dengan 0. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, akar A pangkat M sama dengan M per M. Yang kedelapan, A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M. Ya, sekarang kita bahas sifat-sifat bilangan perpangkat ini satu persatu. Itu untuk yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N tambah N. Nah, jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, yaitu A dan A, itu kan sama, maka pangkatnya itu harus kita tambahkan. Pangkatnya kan M dan N, yang kita tambahkan itu ya M tambah N. Contohnya, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, basisnya ini kan sama-sama 2, ya kan, Nih? Iya, Bu. Nah, maka yang kita jumlahkan itu pangkatnya, yaitu 4 tambah 2. Maka menjadi 2 pangkat 4 tambah 2. 4 tambah 2 berapa?
6, Bu. Nah, makanya di sini menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? Berarti 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, sama dengan 64. Oke. Yang kedua, ada A pangkat N dibagi A pangkat N. Maka sama dengan A pangkat N dikurang N. Nah, jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangkan. Nah, kalau perkalian tadi, pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, kalau pembagian dia, pangkatnya dikurangkan. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 5 dikurang 3. Yang kita kurangkan pangkatnya yaitu 5 kurang 3. Maka di sini menjadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Yang ketiga, sifat-sifat bilangan yang ketiga yaitu A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N. Maka itu menjadi A pangkat M dikali N. Nah, jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka kita kalikan pangkatnya yaitu 2 kali 3. Maka di sini menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. 2 kali 3 kan 6. Berarti di sini 2 pangkat 6. Maka hasilnya itu 64. Dari mana 64? Ya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali ya kan? Nah, yang keempat ada A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Nah, jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Nah, jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Nah, yang tadi kan itu basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, ini beda. Basisnya juga berbeda, pangkatnya juga berbeda. Berarti pangkatnya sama, basisnya berbeda, pangkatnya sama. Maka yang kita kalikan itu ini basisnya. Maka menjadi 2 kali 3 di pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 2 kan 4. Dan 3 kali 3 itu 9. Makanya di sini 4 kali 9. 4 kali 9 berapa? 36. Terus untuk sifat yang kelima itu ada A per B pangkat M. Itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk B tidak sama dengan 0. Nah, jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat B tidak sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 2 per 3 pangkat 4. Itu sama dengan 2 kita pangkatkan dengan 4, 3 juga kita pangkatkan dengan 4. Maka di sini 2 per 4 per 3 per 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu sama dengan 16 per 81. Dan untuk sifat yang keenam, yaitu A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Berapapun nilai bilangan basisnya, dengan syarat bilangan basisnya tidak sama dengan 0, itu hasilnya 1. Mau 100 pangkat 0 itu tetap 1. Dan 50 pangkat 0 juga itu hasilnya 1. Nah, di sini 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 7 pangkat 0 juga hasilnya 1. Untuk sifat yang ketujuh, yaitu akar A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jika ada bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya. Contohnya 3 akar 2 pangkat 6 ini menjadi 2 pangkat 6 per 3. Itu sama dengan 6 bagi 3 kan 2. Maka di sini menjadi 2 pangkat 2. Itu sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, untuk sifat yang terakhir ada
A pangkat minus N. Itu menjadi 1 per A pangkat N. Jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut. Namun pangkatnya menjadi positif. Contoh, ada 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Itu menjadi 1 per 2 dikali 2 dikali 2. Itu menjadi 1 per 8. Oke, udah paham kan nih? Paham, Bu. Oke, kalau udah paham, sekarang coba kerjakan latihan ini di buku catatan. Ibu tunggu 10 menit ya.
Gimana, Mei? Udah bisa? Sudah, Bu. Udah siap semua? Belum, Bu. Tinggal satu lagi. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Biar kita bahas bersama-sama. Baik, Bu. Ya, udah bisa kan? Sudah, Bu. Oke, kita bahas untuk soal nomor 1. Nah, nomor 1 itu kan sama kayak sifat yang nomor ini, yang nomor 3 kan? Nah, jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Coba, yang nomor 1 jadinya gimana? Nomor 1. 6 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 2 kali 3 sama dengan 6 pangkat 6. Terus sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 46 46,656 gitu, Ya, Bu. hasilnya menjadi 46.656. Nah, untuk yang nomor 2 itu sama itu dong, sifat ke-8 yaitu A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut. Namun pangkatnya menjadi positif. Nah, di sini kan ada 2 pangkat minus 1. Itu berarti menjadi 1 per 2 pangkat 1 ya kan? Terus yang untuk 5 pangkat minus 1 itu berubah menjadi 1 per 5 pangkat 1. Nah, berarti menjadi 2 pangkat 1 kan 2, 5 pangkat 1 juga 5. Itu berarti menjadi 1 per 2 ditambah 1 per 5. Nah, kalau penjumlahan pecahan itu kan harus kita samakan penyebut dulu kan tadi, Mei. Iya, Bu. Nah, coba samakan penyebut kedua pecahan itu. Menjadi berapa?
7/10 kan, Bu? Nah, kan ya 7/10 itu kan hasilnya. Sebelumnya itu menjadi, kita samakan dulu penyebutnya, 1/2 itu menjadi 5/10. 10. Nah, terus yang 1/5 menjadi 2/10. Maka hasilnya 7/10. 10. Untuk soal yang nomor 3, untuk soal yang nomor 3, ada 2/3 dikali 2/4 dikali 2/2. Nah, itu sama dengan kayak sifat yang ke 4. Nah, sifat yang pertama yaitu A/M dikali A/N. Maka pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan karena basisnya udah sama. Nah, coba Mei itu jadi berapa? Gimana penyelesaian untuk soal nomor 3? Bentar ya, Bu. Dua pangkat 3 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 sama dengan yaitu 2 pangkat 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 9 sama dengan 2 kali 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 2 sama dengan 128. Ya, betul. Hasil akhirnya itu 128. Nah, untuk soal yang nomor 4, itu kita memakai sifat ini. 5/0 itu sama dengan 1. Itu sifat yang ke-6. Nah, untuk yang lainnya ini, kita kalikan seperti biasa, yaitu min 5/3 itu menjadi minus 5 kali minus 5 kali minus 5 itu sama dengan minus 125. Untuk yang 5/2 juga sama, itu minus 5 kali minus 5 itu sama dengan 25. Nah, negatif kali negatif kan positif, makanya itu menjadi 25. Terus yang untuk minus 5/1 itu menjadi minus 5. Dan yang ini 5/0 itu tadi sama dengan 1. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Coba, berapa jadi hasilnya? Nih. Hasilnya sama dengan 5/0 sama dengan 1, Bu. Ya, 5/0 sama dengan 1. Hasil akhirnya. Itu kan tadi udah kita kalikan. Minus 5/3 itu minus 125. Terus ditambah minus 5/2 itu 25. Terus ditambah minus 5/1 itu minus 5. Terus ditambah 1. Berarti hasil akhirnya berapa? Hasilnya sama dengan min 5/1 sama dengan 5, Bu. Ya. Nah, kan itu kan tadi sebelum operasinya. Setelah kita operasikan tadi, coba. Minus 5/3 itu minus 125. Udah, tulis dulu. Tulis minus 125.
Terus ditambah minus 5 pangkat 2. Itu kan minus 5 kali minus 5 itu sama dengan 25. Terus yang Iya. kemudian minus 5 pangkat 1 itu menjadi ditambah minus 5. Terus yang 5 pangkat 0 itu sama dengan 1, kita tambah 1. Nah, setelah kita jumlahkan semua, hasilnya itu menjadi minus 104. Ya kan? Iya, Bu. Oke, paham ya? Oke, untuk yang nomor 5, ini ada 6 pangkat 2Y kurang 4 itu sama dengan 36 pangkat 3. Nah, di sini kita diminta mencari nilai Y. Nah, ini. Nilai Y yang ini. Nah, caranya yang pertama itu samakan dulu basisnya. Di sini kan basisnya ada 6. Nah, 36 ini samakan dulu basisnya ke 6 kan. Ini. Coba berapa? Coba selesaikan soal itu. Bacakan aja hasilnya. Hasilnya semua gimana? Dari awal. 6 pangkat 2Y kurang 4 sama dengan 36 pangkat 3. 6 pangkat 2Y kurang 4 sama dengan 6 pangkat 2 pangkatkan 3. Sama dengan 6 pangkat 6. 2Y minus 4 sama dengan 6. 2Y sama dengan 10. Jadi hasilnya yaitu 5, Bu. Oke, betul. Hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 5. Oke, paham kan Mei mengenai apa yang tadi mengenai bilangan berpangkat atau eksponensial? Paham, Bu. Coba Mei simpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang coba simpulkan apa yang menjadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Mohon maaf, Bu, suaranya kurang jelas tadi. Oh. Ya, coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa-apa aja kesimpulannya yang Mei dapat lah. Jadi kesimpulannya yaitu eksponensial atau perpangkatan dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan bilangan eksponensial, di mana A, N adalah bilangan real. Itu, Bu. Oke, terima kasih nih. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, selamat siang nih. Siang, Bu.